Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah. Di situ Allah berfirman melalui Rasulnya via Nabi Muhammad. Apa bunyinya? Alif lam mim. Alif lam mim itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah mereka yang beriman kepada yang gaib, itulah mereka yang mendirikan sholat. Maha benar Allah dengan segenap firman-firman-Nya. Jamaah yang saya hormati, yang hendak kita garis bawahi adalah kalimat orang yang bertakwa. Kalau kita baca di buku-buku, orang bertakwa itu definisinya banyak, pengertiannya banyak. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab Quran, tidak banyak pengertiannya, tidak banyak definisinya. Cukup kalimat bahwa orang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itulah orang yang percaya kepada yang gaib, kepada Allah dia percaya, kepada Rasul dia percaya,
kepada kitab dia percaya. Kenapa dia bisa percaya kepada Allah? Karena orang bertakwa itu adalah yang gaib dianya, yang tidak nyata dianya, ia ada pada kita. Siapa dia? Itulah ruh kita. Ruh itulah diri kita yang sebenar diri. Dengan ruh inilah kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa berfikir, bisa bergerak. Jadi semua aktivitas kehidupan kita itu sebenarnya pelakunya adalah ruh itu tadi. Pelakunya adalah orang yang bertakwa tadi, yang dia adalah gaib, Allah pun gaib, Rasul pun gaib. Nah, dikatakan oleh Allah dan Rasul pada ayat ini juga, yang mendirikan solat, ya ruh itu juga. Diri kita sebenarnya diri itu juga. Tapi pernahkah kita perhatikan itu? Pernahkah kita pelajari itu? Jarang. Kita mengira dengan adanya kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kita baca Allahu Akbar sampai salam, kita kira kita sudah sholat. Padahal kita sadar, kita yakin dan percaya bahwa di dalam itu ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita hilang. Kesadaran kita hilang kalau kita saat itu sedang sholat. Kesadaran kita hilang ketika itu kita sedang berdialog dengan Allah. Hilang semuanya. Buktinya, dalam sholat kita ingat pasar. Dalam sholat kita ingat kebun. Dalam sholat kita ingat pekerjaan yang akan dikerjakan. Apakah begitu caranya kita mengingat Allah? Nah, inilah yang disebut oleh Allah. Janganlah kamu sembah Allah jika ada yang lain daripadanya. Atau janganlah kamu sembah yang lain jika kamu menyembah Allah. Ternyata itu yang kita lakukan. Sehari semalam kita sholat 5 kali, gaya sholat kita ya seperti itu. Kenapa tidak jadi beban? Karena kita belum sampai pahamnya ke situ. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, mumpung hayat masih dikandung badan, hidup masih ada, kesempatan kita mengkaji tentang diri kita sebenarnya diri ini. Ruh ini, dialah yang mendengar di telinga, melihat di mata, bersuara di lidah, merasa di hati, berfikir di otak. Dialah yang bekerja, dialah yang dapat uang, dialah yang jadi kaya raya, dialah yang berpangkat, dialah yang jadi orang besar. Coba bayangkan seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat, seorang kaya, kalau ruhnya tidak ada, kan tidak bisa berfungsi apa-apa dia. Tidak punya fungsi apa-apa, tidak berguna dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengajak kita berfikir. Kita diberi oleh Allah akal untuk berfikir. Jangan sampai Allah berkata, "At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, afala taqilun?" Adakah patut kamu suruh orang berbuat baik? Kamu suruh manusiamu berbuat baik. Dia tegak, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk. Dia membaca Allahu Akbar sampai salam. Sedangkan kamu dengan ingatanmu, dengan perasaanmu, dengan sadarmu pergi kemana-mana. Mulutmu membaca kitab. Dari Al-Fatihah, surat ini, surat ini. Suaramu bagus, suaramu nyaring. Berakalkah kamu, kata Allah? Afala taqilun, berakalkah kamu? Nah, inilah persoalannya saudaraku. Kenapa hidup kita ini sering bermasalah? Karena tidak ada pautannya, tidak ada tautannya, tidak ada tempat bergantungnya. Dikatakan oleh Allah dan Rasul, wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan sholat itu. Ingatanmu, perasaanmu, kesadaranmu menuju kepada Allah dan Rasul dalam sholat. Kalau itu sudah kamu buat, maka sholatmu akan membantu kamu mencegah daripada keji dan mungkar. Apa itu keji? Keji itu yang jorok-jorok, yang menjijikkan. Saya berikan contoh. Ada orang berolahraga, keringatnya mencucur. Kita ambil keringat itu, kita masukin ke dalam gelas.
Ada orang yang sedang luka, darahnya mengalir. Kita ambil darah itu, kita masukkan ke dalam gelas. Ada orang yang menangis, air matanya mengucur. Kita ambil air matanya, kita masukkan ke dalam gelas. Jadi di dalam gelas itu ada air mata, ada keringat, ada darah. Kita aduk. Kemudian kita minum. Mau kita meminum yang seperti itu? Jawabnya tidak mau. Karena kita jijik. Itulah hukuman dan kiasan yang Allah berikan kepada kita yang suka mengambil hak orang lain. Mengambil uang orang, memotong gaji orang, menyingkirkan orang. Itu kiasannya dari Allah. Apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang menjijikkan. Itu keji namanya. Belum lagi seketika kita lapar, sudah 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tidak makan. Tiba-tiba ada bangkai manusia yang sudah membusuk, membengkak, sudah keluar belantungnya. Tiba-tiba berebut kita memakan bangkai itu. Kita kunyah seakan-akan tidak gigit sama sekali. Akhirnya kita muntahkan, kita makan lagi, kita muntahkan lagi. Ini yang diajarkan oleh Nabi, itu dilakukan oleh kita selama ini. Apa maknanya? Itulah seketika kita menggunjing orang, menggibah orang, mengupat orang. Nah, inilah saudara-saudara, kenapa Allah dan Rasul mengirim kita kepada agama ini, supaya kita paham, supaya kita selamat, jangan sampai begitu. Belum lagi yang mungkar. Yang mungkar artinya yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Jarang kita katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau ada orang di dunia ini bisa membenarkan yang benar itu benar, salah itu salah, maka dunia ini aman. Diharapkanlah kita ini menjadi orang seperti itu menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, mari kita buka kembali lembaran hidup kita, mumpung masih ada waktu hidup sedikit lagi. Buka lembaran sholat tadi. Siapakah yang sholat, siapa yang sembahyang? Kalau sembahyang itu tubuh, badan, jasad, tegak, ruku, tidak sujud, duduk, membaca Allahu Akbar sampai salam. Tapi kalau sholat itu adalah rohani kita, dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan, dia mengerti apa yang dia ucapkan. Ini kita tidak, usia sudah 60, 70. Seketika ditanyakan apakah bapak hafal bacaan sholat, jawabnya hafal. Apakah bapak mengerti terjemahannya? Jawabnya belum. Nah, kenapa bisa begini? Makanya Allah katakan jauh-jauh hari, 1400 tahun sekian yang lalu, apa kata Allah melalui Rasulnya? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Kenapa dilarang? Orang mabuk itu dia minum tua, ingatannya hilang, kesadarannya hilang, makanya dia dilarang. Kalau kita mabuk tidak, minum tidak, tapi tidak sadar dengan perkataan kita, artinya kita lebih parah daripada orang mabuk. Makanya dikatakan hatta ta'lamu ma ta'kulun. Kamu jangan mendekati sholat sehingga kamu mengerti yang kamu bicarakan itu apa. Berarti masih panjang jalan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangkitkan kesadaran kita. Kita belajar untuk mendirikan sholat. Kita belajar untuk mencegah keji dan mungkar pada diri kita masing-masing, agar kita selamat suara kita, selamat kata-kata kita, selamat perbuatan kita, tidak mengganggu orang, tidak mengacau orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.